Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggun Wida Pratiwi dengan NIM 2025 0110808028 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya demokrasi Indonesia dari masa ke masa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sejarah lahirnya demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia berawal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Nilai-nilai demokrasi sebenarnya sudah ada sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat Indonesia melalui budaya musyawarah dan gotong royong. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menetapkan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, demokrasi Indonesia terus berkembang melalui berbagai periode, yaitu masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia lahir dan berkembang melalui proses panjang yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pelaksanaan demokrasi masih belum berjalan secara optimal karena kondisi negara masih belum stabil. Pada awalnya, kekuasaan banyak berpusat pada presiden. Namun, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti pembentukan partai politik dan pemberian fungsi legislatif kepada KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Langkah ini menjadi awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan partai politik memiliki peran yang sangat besar. Kehidupan politik berlangsung cukup demokratis karena masyarakat memiliki kebebasan berpendapat dan banyak partai politik berkembang. Namun, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan pemerintahan tidak stabil sehingga pembangunan negara terhambat. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam sistem ini, kekuasaan lebih berpusat pada Presiden dan peran partai politik menjadi terbatas. Pemerintahan berupaya menciptakan stabilitas politik melalui musyawarah dan persatuan nasional. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan demokrasi seperti melemahnya peran parlemen, terbatasnya kebebasan pers, dan meningkatnya dominasi presiden dalam pemerintah. Masa ini berakhir setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem yang diterapkan disebut demokrasi Pancasila, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional. Pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi kebebasan politik masyarakat masih dibatasi. Pada masa ini juga muncul praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang akhirnya memicu ketidakpuasan masyarakat dan lahirnya gerakan reformasi.
Yang kelima, masa demokrasi transisi pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Masa transisi dimulai ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada periode ini dilakukan berbagai pembaruan untuk memperbaiki sistem demokrasi. Pemerintah membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, menjamin kebebasan berpendapat, dan mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis. Masa transisi menjadi jabatan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Yang keenam, masa demokrasi reformasi pada tahun 1990 sampai dengan sekarang. Era reformasi ditandai dengan pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Berbagai perubahan dilakukan seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, penguatan lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat semakin terjamin. Demokrasi pada masa reformasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya, peran dan fungsi demokrasi di Indonesia. Demokrasi memiliki banyak fungsi dan manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, demokrasi menjamin kesejahteraan rakyat karena pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Yang kedua, demokrasi melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Yang ketiga, demokrasi mendorong akuntabilitas pemerintah sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keempat, demokrasi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan negara. Yang kelima, demokrasi membantu mewujudkan keadilan sosial melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat. Dengan demikian, demokrasi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kehidupan berbangsa yang adil dan harmonis. Selanjutnya, makna demokrasi bagi Indonesia saat ini. Bagi Indonesia, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Demokrasi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, ikut menentukan pemimpin, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Melalui demokrasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik secara bijaksana. Sebagai penutup, demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari masa revolusi kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga era reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui berbagai perubahan tersebut, Indonesia terus berupaya mewujudkan demokrasi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada rakyat. Mari kita sebagai generasi muda ikut menjaga dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi agar Indonesia semakin maju, demokratis, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.